Halo guys, perkenalkan nama saya Joshua Liberty Pangaribuan dari kelas Statistik Bisnis 2B5. Pada kesempatan kali ini saya akan menjelaskan mengenai uji data hipotesis yang merupakan tugas dari dosen pengajar saya yaitu Dr. Imelda Welin Juliana Ogi, Sarjana Ekonomi Magister Manajemen. Dalam pembahasan uji data hipotesis terdapat poin-poin pembahasan. Yang pertama adalah pengenalan SPSS, yang kedua C-square, yang ketiga penyusunan tabulasi silang, yang keempat aplikasi uji beda dua sampel, yang kelima aplikasi uji komparasi rata-rata hitung berbagai kasus, dan yang terakhir analysis of variance ANOVA dan pendekatan MANOVA. Pengenalan SPSS. SPSS adalah sebuah program komputer yang digunakan untuk membuat analisis statistika. SPSS versi pertama dirilis pada tahun 1968, diciptakan oleh Norman Nye, seorang lulusan Fakultas Ilmu Politik dari Stanford University yang sekarang menjadi profesor peneliti Fakultas Ilmu Politik di Stanford dan Profesor Emeritus Ilmu Politik di University of Chicago. Fungsi dan bentuk SPSS. SPSS digunakan oleh peneliti pasar, peneliti kesehatan, perusahaan survei, pemerintah, peneliti pendidikan, organisasi pemasaran, dan sebagainya. Selain berfungsi sebagai analisis statistika, berfungsi juga sebagai manajemen data yang di dalamnya terdapat seleksi kasus, penajaman file, dan pembuatan data turunan. Bagaimanapun struktur dari file data mentahnya, maka dalam data, editor SPSS harus dibentuk dalam bentuk baris dan kolom variabel. Case berisi informasi untuk satu unit analisis, sedangkan variabel adalah informasi yang dikumpulkan dari masing-masing kasus. Hasil-hasil analisis muncul dalam SPSS output navigator. Kebanyakan prosedur-based system merupakan pivot tables, di mana kita bisa memperbaiki tampilan dari keluaran yang diberikan oleh SPSS. Untuk memperbaiki output, maka kita dapat memperbaiki output sesuai dengan kebutuhan. C-square. Uji C-square atau yang dikenal juga di Indonesia sebagai uji chi kuadrat adalah salah satu cara yang digunakan untuk menyampaikan atau menunjukkan keberadaan hubungan ada atau tidaknya antar variabel yang diteliti. Berikut adalah syarat model uji C-square. Tabulasi silang. Pengertian dari tabulasi silang adalah metode analisis yang paling sederhana tetapi memiliki daya menerangkan cukup kuat untuk menjelaskan hubungan antar variabel. Untuk itu, ada beberapa prinsip sederhana yang perlu diperhatikan dalam menyusun tabel silang agar hubungan antar variabel tampak dengan jelas. Untuk itu, maka dalam analisis cross types digunakan analisis statistik yaitu C kuadrat yang disimbolkan dengan X2. Metode analisis tabulasi silang ini digunakan untuk menguji korelasi antar variabel dalam tabel kontingensi sehingga diketahui apakah proporsi dari dua terjadi karena kebutuhan atau adanya asosiasi. Aplikasi uji beda dua sampel. Aplikasi uji beda dua sampel bertujuan untuk mengetahui perbedaan min dua kelompok data independen. Memiliki syarat asumsi yang harus dipenuhi. Yang pertama, satu data berdistribusi normal atau simetris. Yang kedua, kedua kelompok data independen. Yang ketiga, variabel yang dihubungkan berbentuk numerik dan kategori dengan hanya dua kelompok. Langkah-langkah mengerjakan uji T-sampel saling bebas dengan SPSS adalah sebagai berikut. Yang pertama, input data ke dalam data view SPSS dengan var yang merupakan nilai pelajaran matematika. Kode 1 untuk siswa yang mengikuti les tambahan dan kode 2 untuk siswa yang tidak mengikuti les tambahan. Yang kedua, setelah data siap, langkah-langkah selanjutnya adalah klik analis, kemudian pilih compare means, lalu independent sample t-test. Yang ketiga akan muncul kotak dialog seperti di bawah ini. Yang kelima, pada define groups akan muncul kotak dialog seperti ini. Kemudian isikan pada grup 1 dengan 1 dan grup 2 dengan 2, klik continue. Yang keenam, kemudian klik OK. Compare mean, aplikasi uji komparasi rata-rata hitung berbagai kasus atau disebut comparison. Analisis perbandingan rata-rata digunakan untuk membandingkan rata-rata antar dua atau lebih kelompok sampel data. Prosedur mean ini digunakan untuk menghitung subgrup rata-rata dan hubungan univarian untuk variabel dependen dengan kategori
pada satu atau lebih variabel independen sebelum melakukan langkah-langkah penyelesaian kasus. Langkah awal adalah mengaktifkan SPSS sehingga menampilkan halaman SPSS Statistic Data Editor. Analisis perbandingan rata-rata digunakan untuk membandingkan rata-rata antara dua atau lebih kelompok sampel data. Prosedur main ini digunakan untuk menghitung subgrup rata-rata dan hubungan univarian untuk variabel independen dengan kategori pada satu atau dua lebih variabel independen. Sebelum melakukan langkah-langkah penyelesaian kasus, langkah awal adalah mengaktifkan SPSS sehingga menampilkan halaman SPSS Statistic Data Editor. Berbagai analisis yang ada dalam uji ini terdapat pada menu analis sampai compare means seperti gambar di bawah ini. Selanjutnya, buatlah analisis means untuk mengetahui hubungan antar variabel dependen dan independen. Aplikasi uji komparasi Retata hitung berbagai kasus. Langkah pengerjaannya untuk melakukan analisis means, lakukan langkah-langkah berikut. Buat tabel data sebagai berikut, klik menu analis compress means, pilih means dan kemudian muncul tampilan sebagai berikut. Masukkan variabel nilai tes pada kotak dependent list dan variabel jam belajar pada kotak independent list. Dalam analisis ini terdapat tipe data variabel dependent yang merupakan data kuantitatif dan tipe data variabel independen yang merupakan kategori. Selanjutnya klik option jika akan melakukan pemilihan subprosedur yang multi-sum, number of cases, mean, median, group median, standard error of the mean, minimum, maksimum, range, dan lain-lain. Selanjutnya pilih sel statistik untuk memasukkan daftar analisa yang dipilih. Dalam kasus ini digunakan analisa untuk mencari mean, number of cases, dan standard deviation. Aktifkan checkbox ANOVA dan test of linearity jika diperlukan. Selanjutnya klik OK untuk melihat hasil analisa. Terdapat hasil output, ada beberapa output yang muncul. Pada output yang pertama adalah cases per casing summary yang menunjukkan jumlah kasus yang dianalisa sejumlah 15 kasus. Output yang kedua berupa report yang menunjukkan data-data mean atau nilai rata-rata, standar deviasi, dan jumlah data tiap kelompok. Analysis of variance ANOVA dan pendekatan MANOVA. Kegunaan ANOVA. ANOVA digunakan sebagai alat analisis untuk menguji hipotesis penelitian yang mana menilai adakah perbedaan retata antar kelompok. Hasil akhir dari analisis ANOVA adalah nilai F-test atau nilai F-hitung. Nilai F-hitung ini yang nantinya akan dibandingkan dengan nilai daripada tabel F. Jika nilai F-hitung lebih dari F-table, maka dapat disimpulkan bahwa menerima H1 dan menolak H0 atau yang berarti perbedaan bermakna retata pada semua kelompok. Analisis ANOVA sering digunakan untuk pada penelitian eksperimen di mana terdapat beberapa perlakuan. Peneliti ingin menguji apakah ada perbedaan bermakna antar perlakuan tersebut. Pengertian ANOVA. ANOVA adalah sebuah analisis statistik yang menguji perbedaan retata antar grup. Grup di sini berarti kelompok atau jenis perlakuan. ANOVA ditemukan dan diperkenalkan oleh seorang ahli statistik bernama Ronald Fisher. ANOVA merupakan singkatan dari Analysis of Variance. Merupakan prosedur uji statistik yang mirip dengan t-test, namun kelebihan dari ANOVA adalah dapat menguji perbedaan lebih dari dua kelompok. Berbeda dengan independent sample t-test yang hanya bisa menguji perbedaan retata dari dua kelompok saja. Contoh ANOVA. Contohnya adalah seorang peneliti yang ingin menilai adanya perbedaan model pembelajaran A, B, dan C. Terdapat hasil pembelajaran mata pelajaran fisika pada kelas 6, di mana pada penelitian tersebut kelas 6A diberikan perlakuan A, kelas 6B diberikan perlakuan B, dan kelas 6C diberi perlakuan C. ANOVA dalam regresi linear. Kadang para pembaca cukup dibingungkan dengan adanya tes ANOVA pada hasil analisis regresi linear. Tentunya, jika Anda mengerti maksud sesungguhnya dari uji satu ini, maka Anda tidak bingung lagi. ANOVA dalam perhitungannya membandingkan nilai mean square dan hasil adalah menilai apakah model prediksi linear tidak berbeda nyata dengan nilai koefisien estimasi dan standar error. Ciri-ciri ANOVA. Ciri khas adalah adanya satu atau lebih variabel bebas sebagai faktor penyebab dan satu atau lebih variabel respons sebagai akibat atau efek dari adanya faktor. Contoh penelitian yang dapat menggambarkan penjelasan ini, adakah pengaruh jenis bahan bakar terhadap suatu umur toraks mesin? Dari judul tersebut jelas sekali bahwa bahan bakar adalah faktor penyebab sedangkan umur toraks mesin adalah akibat.
atau efek dari adanya perlakuan faktor. Ciri lainnya adalah variabel respons berskala data rasional atau interval numerik atau kuantitatif. ANOVA merupakan salah satu dari berbagai jenis uji parametris karena mensyaratkan adanya distribusi normal pada variabel terikat perlakuan atau distribusi normal pada residual. Syarat normalitas ini mengasumsikan bahwa sampel diambil secara acak dan dapat mewakili keseluruhan populasi agar hasil penelitian dapat digunakan sebagai generalisasi. Namun keunikannya, uji ini dapat dikatakan relatif, robust, atau kebal terhadap adanya asumsi tersebut. Jenis ANOVA. Jenisnya adalah berdasarkan jumlah variabel faktor independent variable atau variabel bebas dan jumlah variabel response dependent variable atau variabel terikat. Multivariate analysis of variance atau disebut MANOVA. Tujuan MANOVA. Tujuan dalam menggunakan MANOVA adalah untuk menemukan kelompok responden yang menunjukkan perbedaan dalam seperangkat variabel tergantung atau disebut dependen. Pada umumnya, MANOVA digunakan untuk melihat pengaruh seperangkat variabel independen X1, X2, dan seterusnya terhadap seperangkat variabel dependen Y1, Y2, dan seterusnya. Asumsi yang harus dipenuhi dalam MANOVA yaitu: yang pertama, distribusi data harus normal multivariat. Yang kedua, matriks varian kovariat antar levelnya harus sama. Yang ketiga, setiap pengamatan MANOVA diasumsikan bersifat independen. Yang keempat, MANOVA mengasumsikan bahwa variabel bebas adalah kategorik dan variabel terikat variabel kontinu dan juga bersifat homogenitas. Gunaan dan kelebihan MANOVA. MANOVA digunakan untuk mengetahui apakah vektor rata-rata populasi sama, dan jika tidak sama, komponen rata-rata mana yang berbeda secara nyata. Karena kemampuan untuk menganalisis beberapa pengukuran variabel terikat secara simultan, MANOVA memiliki kelebihan. Yang pertama, menyediakan kontrol tingkat kesalahan eksperimen ketika terjadi beberapa derajat interkorelasi di antaranya variabel terikat. Yang kedua, menyediakan statistik yang lebih kuat dari ANOVA ketika variabel terikatnya berjumlah 5 atau kurang. Langkah-langkah analisis MANOVA dengan SPSS. Yang pertama, klik Analyze General Linear Model Multivariate. Yang kedua, masukkan variabel nilai ujian kelas A dan B ke kolom variabel dependen. Yang ketiga, masukkan variabel metode ke dalam fixed factor. Yang keempat, klik tombol option, pilih deskripsinya, homogeneity test, dan estimate of effect size, klik continue. Yang kelima, klik contrast pada kolom change contrast, pilih metode simple, klik tombol change dan klik continue. Yang keenam, klik tombol plots, masukkan variabel metode dalam horizontal axis, klik tombol add. Dan yang ketujuh, klik continue dan OK. Ini merupakan hasil output analisis MANOVA dengan SPSS. Nah, tabel deskripsi statistik menjelaskan rata-rata dan standar deviasi dari nilai ujian pada kelas A dan B. Metode pertama memperoleh rata-rata lebih tinggi pada kelompok kelas B sebesar 55,7. Sedangkan metode 2 juga lebih tinggi pada kelompok kelas B dibanding pada kelompok kelas A. Pada kelompok kelas A memperoleh rata-rata dengan metode sebesar 43,05 dan metode 2 hanya 37,25. Nah, ini merupakan kesimpulan setelah dilakukan proses pengelolaan data melalui program SPSS. Sekian materi uji data hipotesis yang merupakan tugas dari Statistik Bisnis 2B5. Terima kasih telah menyaksikan. Sampai berjumpa di video selanjutnya. Bye-bye.